Selamat sore Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini dengan nyanyian pembuka. Mari menghadap Tuhan, Mada Bakti 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, hidupkanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam perayaan pada sore hari ini, kita menyertakan pula syukur, kegembiraan, dan kebahagiaan Ibu Leni Lengkong dan Ibu Elvana yang merayakan pertambahan usia karunia ulang tahun pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang kelima. Tidak bisa diingkari bahwa penderitaan melekat dalam hidup kita. Tidak sedikit orang yang hidupnya sungguh dipenuhi dengan beban-beban derita, penderitaan oleh karena berbagai macam hal. Namun semuanya dapat kita lewati dengan berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita, juga menjadi penopang hidup kita, juga menatang kita, memeluk kita, mencintai kita, dan mengasihi kita. Ia menguatkan kita agar kita boleh tabah, boleh sabar, boleh berpengharapan dalam penderitaan. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita persembahkan kepada Allah bila ada di antara kita yang merasakan penderitaan, yang merasakan kedukaan, dan kita persembahkan pula kegembiraan, harapan, dan sukacita kita kepada Allah. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa
mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injilnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah
Benar-benarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya.
Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota di sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam doa ada daya untuk derita. Hidup manusia sering diwarnai penderitaan. Ini kita tidak pungkiri, kita tidak menyangkal. Berhadapan dengan berbagai penderitaan yang kita alami, terkadang membuat kita jatuh, membuat kita sampai pada titik terendah hidup kita. Berbagai upaya kita cari untuk mengatasi dan menyembuhkan sakit, penyakit, penderitaan. Seperti yang pernah kita alami 2-3 tahun yang lalu, pandemi virus corona yang melanda dunia ini, lalu zaman semakin canggih, penyakit juga semakin canggih. Ada banyak jenis-jenis penderitaan yang kemudian bermunculan, tak kunjung berhenti, tak kunjung hilang. Membuat kita manusia ini yang semakin pandai, semakin hebat, teknologi semakin canggih, tetapi di satu sisi justru membuat kita kadang semakin tidak berdaya. Dan belajar dari para tokoh kitab suci hari ini, kita tidak boleh menyerah. Belajar dari Ayub dan belajar dari Yesus di dalam doa. Ada daya untuk derita. Saudari-saudara yang terkasih, berhadapan dengan berbagai sakit, penyakit, dan penderitaan, kisah Ayub menunjukkan keputusasaannya dan ketakberdayaannya. Seluruh hari-hari hidupnya terasa tak lagi berarti, sia-sia, dan penuh kegelisahan. Bagi Ayub, hidupnya terasa kemudian hanya seperti hembusan nafas yang tak terasakan. Lalu matanya seolah tidak lagi dapat melihat yang baik. Kita mengingat mengapa Ayub merasa begitu menderita. Ia seorang yang luar biasa, seorang yang beriman dengan sangat kuat, seorang yang saleh. Namun oleh karena cobaan, semua yang ada pada dirinya kemudian diambil. Anak-anaknya, harta kekayaannya, dan bahkan ia diberi penyakit yang sangat-sangat luar biasa. Semuanya susah, penuh derita, dan membawa Ayub pada titik terendah hidupnya. Walaupun demikian, apa yang kita dengarkan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub. Ayub tetap dalam kepasrahan dan kepercayaan kepada Tuhan. Ayub tetap dalam sebuah keyakinan bahwa Allah menghendaki yang baik dari kita manusia. Ayub berpasrah dalam imannya kepada Allah. Bahwa kemudian kita dapat berontak, bahwa kemudian manusia dapat berontak terhadap ketidakadilan, terhadap penderitaan, terhadap sakit dan penyakit yang dialami. Namun di balik semua itu, Ayub menemukan bahwa ada sesuatu
yang agung dan mulia. Apa itu? Bagi manusia beriman, bagi manusia yang percaya, saudari-saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, ada harapan. Apapun yang terjadi, selama kita percaya bahwa Allah mencintai kita dan mengasihi kita dengan caranya sendiri, di sana ada keagungan, di sana ada kemuliaan. Yakinlah Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan itu sangat nampak dalam peristiwa Yesus. Dengan berbagai macam cara Allah berusaha hadir di tengah-tengah kita manusia. Dan cara yang paling jitu, cara yang paling hebat itu adalah dengan menghadirkan putranya. Siapa itu? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kehadiran Yesus menunjukkan kepedulian yang begitu tinggi terhadap orang yang sakit dan menderita. Penyakit dan penderitaan ini bisa jadi penyakit dan penderitaan fisik, bisa juga pula penyakit dan penderitaan batiniah, penyakit dan penderitaan yang menyangkut jiwa, yang menyangkut psikis kita. Apapun sakit dan penyakit yang diderita siapapun dia, Yesus mau menolong, Yesus mau membantu, Yesus mau menyembuhkan kita. Dengan tindakan seperti itulah Yesus menyelamatkan kita. Yesus tidak pernah acuh tak acuh dan masa bodoh terhadap penderitaan kita. Dan karena belas kasih ia menentang tradisi dan kebiasaan yang dianggapnya tidak tepat. Maka Yesus kemudian membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Ia mau meringankan penderitaan dan membebaskan orang-orang dari segala penyakit yang diderita, baik itu penyakit fisik maupun penyakit psikis, penyakit kejiwaan, dan juga penyakit masyarakat. Kita tahu, saudari-saudara yang terkasih, menjelang wafatnya, sebagai manusia, Yesus pun berdoa supaya penderitaan itu berlalu dan dijauhkan daripadanya. Namun dalam ketaatan akan cinta kepada Bapa, ia tetap menerima penderitaan, ia tetap menerima apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia laksanakan, semata-mata karena ia mencintai kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, kita semua pasti mengalami yang namanya penderitaan. Kita semua pasti mengalami yang namanya penyakit. Kita mengalami yang namanya kegelisahan. Bahkan mungkin kekecewaan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, loh kok tidak dikabulkan atau tidak diberikan oleh Allah. Dan pada satu titik tertentu membawa kita pada jurang terdalam, membawa kita pada titik terendah hidup kita. Siapa yang salah? Bisa jadi kemudian kita menyalahkan Allah. Bisa jadi kemudian kita menempatkan Allah sebagai objek penderita karena ia tidak memenuhi, ia tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dalam hal ini sebenarnya kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Mungkin kita perlu membangun lagi refleksi yang lebih mendalam bahwa di balik semua peristiwa-peristiwa hidup kita, Allah menginginkan supaya iman kita itu bertambah. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh dalam penderitaan, dalam penyakit, dalam kegelisahan, dalam kekecewaan. Sebagaimana Ayub, segala yang diambil daripadanya tidak membuat dia lebih jauh dari Allah. Bahkan setan menggoda dia untuk kemudian menyalahkan Allah. Tetapi Ayub tidak menuruti keinginan si jahat. Ayub malah semakin menempatkan dirinya dalam kerangka bahwa Allah mencintai dan mengasihinya. Memang tidak mudah. Tidak akan pernah mudah, saudari-saudara yang terkasih. Terlebih ketika kita sakit, kita menderita.
Apalagi kalau penyakit itu berkepanjangan, lama dan berat. Tetapi disitulah iman kita diuji, iman kita semakin dikuatkan, semakin dikokohkan. Dan itu nampak daripada apa yang Yesus lakukan ketika ia selesai mewartakan kerajaan Allah melalui penyembuhan. Kekuatan yang diperoleh Yesus semua semata-mata dalam doa. Di balik kesibukannya, di balik tindakan pewartaannya, Yesus tetap menyempatkan diri masuk dalam keheningan hati, masuk dalam keheningan batin. Untuk apa? Untuk berbicara dengan intim kepada Bapaknya, untuk berbicara dengan mendalam kepada Bapaknya. Nah, saudari-saudara, apakah kita juga sudah mengikuti apa yang dilakukan Yesus di balik kesibukan kita, di balik aktivitas kita setiap hari, mulai dari bangun pagi, siang, berganti malam? Apakah kita juga menyempatkan diri, menarik diri dari kesibukan kita, dari keramaian hidup kita, memberi waktu kepada Tuhan, memberi waktu kepada Dia, untuk daripadanya di balik kegelisahan, di balik penderitaan, di balik apa yang sudah kita alami sepanjang hari, kita boleh bercerita, berkisah, dan menimba kekuatan daripadanya. Pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Termasuk juga misalnya kalau saya bertanya, seperti yang sering saya tanyakan kepada kita, tadi pagi apa yang paling pertama kita lakukan saat bangun? Apakah kita berdoa atau sibuk mencari mana minjo HP kue? Ya. Kalaupun malam, apakah kita sibuk berdoa atau baring? Dan karena sambil mengantuk HP-nya jatuh, plak, kena muka baru bangun lagi. Yang ketawa ini pengalaman. Nah, apakah kita sudah memberikan waktu kepada Tuhan? Yesus yang putra Allah bisa memberi waktu untuk Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kita yang mengikuti Dia? Barangkali penderitaan, kekecewaan, atau segala yang mungkin bagi kita kurang baik yang kita alami, kurang bisa kita terima karena kita kurang berdoa. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, bagaimana supaya iman kita semakin kokoh? Bagaimana supaya iman kita semakin kuat seperti Ayub? Hanya kuasa Tuhan yang kita temukan dalam doalah yang dapat menyingkirkan kegelisahan, penderitaan, dan semua yang kurang baik menurut kita. Bisa jadi mungkin juga doa kita tidak langsung begitu dalam sekejap membuat kita sembuh, menyembuhkan luka kita, menyembuhkan kekecewaan kita. Tetapi doa memampukan kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat dalam situasi-situasi yang kurang mengenakkan dalam hidup. Yesus Tuhan kita selalu siap dan rela menolong kita, menyembuhkan kita, apapun penyakit, apapun penderitaan yang kita alami setiap hari. Entah sakit itu berupa sakit jasmani, entah sakit itu berupa sakit rohani. Ia mau menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Di dalam Dialah kita memperoleh kesembuhan, di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan, di dalam Dialah kita memperoleh sukacita dan kegembiraan. Pertanyaan permenungan selanjutnya adalah, apakah kita mau datang di hadapannya, memohon kekuatan, berdoa kepadanya? Mari kita mohon supaya di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita setiap hari, kita boleh memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk berdoa, untuk sejenak intim dengan Allah. Tuhan memberkati kita.
Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa yang ingin supaya semua orang bahagia. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat, ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbarui hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh, ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi dan dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang mereka rawat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang diliputi penderitaan, ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secercah kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik, atau kurang terampil, atau karena merasa ditolak. Ya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudari kami dari rasa kesepian dan frustrasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta umat manusia, pada hari gembira ini kami memuji kebesaran-Mu. Engkau telah menciptakan saudara kami, Pastor Ferdinandus Paulus Niki Towari, dengan penuh kasih, yang hari ini kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-33 tahun. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidupnya. Terima kasih pula Engkau selalu membesarkan hatinya di saat ia mengalami duka dan kecemasan. Semoga hari bahagia ini menguatkan imannya akan Dikau. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang ia terima selama tahun yang silam. Kami mohon agar hari-hari yang akan ia lalui ini
membawa kebahagiaan. Lebih dari semua, semoga ia tak pernah terpisah darimu, apapun yang akan terjadi. Dan semoga engkau selalu menyertainya dalam karya dan pelayanannya sebagai imammu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihlah kami, ya Tuhan. Bagi para saudari dan saudara yang bersyukur atas pertambahan usia Ibu Leni Lengkong dan Ibu Elvana, maupun siapa saja yang ingin kita doakan dalam perayaan ini. Ya Bapa, bagi para saudari dan saudara ini, Ibu Leni Lengkong dan Ibu Elvana, sudilah Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat sukacita dan kegembiraan dalam pesiaran hidup mereka. Dan semoga tahun-tahun yang silam di mana Engkau memberkati mereka, juga untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk kehidupan mereka selanjutnya, berkat-Mu senantiasa berlimpah bersama dengan keluarga, bersama dengan siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyampaikan permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus, memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
saudara-saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup Agung Diosesan kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja Sabtu 3 Februari 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Januari 2024 sebesar Rp19.314.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.907.000. Kolekte pentahbisan uskup sebesar Rp5.372.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp2.222.000. Sumbangan dari Fidei sebesar Rp500.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Chris Leonard Supomo dan Tresya Dharma Wongso sebagai pengumuman kedua. Christian Cleary dan Novita Yunus sebagai pengumuman pertama. Herson Sugiarto dan Cindy Jauri sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di aula lantai 1. Yang keempat, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 pukul 17.00 WITA di aula paroki lantai 1. Yang kelima, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 5 SD. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Pelajaran akan dimulai pada hari Minggu 4 Februari tahun 2024 jam 9.00 sampai jam 11. Selanjutnya, pelaksanaan untuk siswa-siswi SMP dan SMA, negeri dan swasta non-Katolik, maka kami sampaikan hal berikut. Pelajaran untuk siswa-siswi SMP akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 16.30 sampai 17.45 WITA. Pelajaran untuk siswa-siswi SMA akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 18.00 sampai 19.30 WITA. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas lantai 2. Pertemuan pertama akan dimulai pada hari Selasa 30 Januari 2024. Sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menerimakan abu pada Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering di paroki. Pengumuman tambahan dari Sekami Kristus Raja Andalas melakukan pencarian dana melalui pujian dari hati dalam rangka penyediaan seragam batik Sekami yang akan digunakan untuk adik-adik Sekami pada saat tugas dalam misa. Kiranya segenap umat terketuk pintu hatinya untuk membantu adik-adik Sekami Andalas. Semoga berkat Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Demikian pengumuman paroki minggu ini.
Terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih pula untuk yang mengambil bagian. Mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada